Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang studi kasus pelanggaran Pancasila dengan membawa topik korupsi bantuan sosial COVID-19. Sebelum melanjutkan pada inti pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan ada siapa aja di kelompok 3 ini. Yang pertama itu ada Mbak Pening, dan yang kedua ada saya, Rizky Akbar. Ketiga ada Mas Ahmad Faiz. Keempat ada Mas Fahasin Rafli, dan yang terakhir ada Mas Sandi Subarasi. Untuk mempersingkat videonya, di sini kita mulai aja untuk topik yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih atas moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide pertama, yaitu adalah latar belakang. Di sini kita bisa lihat dari gambar tersebut merupakan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pejabat. Jadi peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara ekonomi, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus ini dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila agar dapat dipahami sejauh mana pelanggaran yang terjadi, serta bagaimana seharusnya solusi yang dapat dilakukan berdasarkan ideologi bangsa, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya, itu tentang analisis pelanggaran nilai Pancasilanya. Analisis pelanggarannya pada nilai Pancasila itu, yang pertama ada tentang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi korupsi itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, moral, dan ajaran agama. Selanjutnya itu bertentangan dengan pelanggaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi bansos merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan karena merampas hak masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, pelanggaran nilai Pancasila yang terdapat pada sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tindakan korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena bantuan tidak diterima secara merata oleh rakyat. Jadi, masyarakat itu tidak dapat bantuan yang seharusnya yang mereka dapat karena sudah dikorupsi oleh mungkin pihak-pihak tertentu, jadi masyarakat terbebani. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Faktor penyebab berisi faktor sosial, yaitu rendahnya integritas, lamanya penguasaan sosial, serta budaya permisif terhadap korupsi. Faktor ekonomi, yaitu adanya dorongan untuk memperkaya diri sendiri secara instan, gaya hidup konsumtif, serta kesenjangan ekonomi. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem pengawasan pemerintahan, serta kurang transparannya pengelolaan anggaran. Dampak korupsi berisi ekonomi, yaitu kerugian negara dalam jumlah besar, sosial, yaitu masyarakat miskin kehilangan hak bantu, moral, yaitu menurunnya kepercayaan publik, dan pemerintahan, yaitu citra pemerintahan menjadi buruk. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan rekomendasi solusi berbasis Pancasila. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah dan masyarakat.
Yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir ada mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan yang baru untuk menambah pengetahuan, ilmu, dan sebagainya. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah pengucapan, perkataan yang kurang berkenan pada penonton sekalian, karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Demikianlah video ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.